Shalom Bapak Ibu Saudara. Suaranya masih belum terdengar sekali lagi. Sekali lagi katakan Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Amin. Saya percaya hari ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu Saudara datang tempat ini. Saya yakin dan percaya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu buat kita dalam hidup ini. Amin. Baik, di pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita. Kita naikkan dulu ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Aku bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di hidupku. Kami bersyukur. Kami mau menyembah-Mu, Yesus. Biar Kau yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar Kau yang bersemayam di hadirat-Mu Tuhan. Kau penuhi kami. Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap percaya Engkaulah Tuhan kami. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Walau terkadang kita bertanya dalam jiwa kita, jiwaku bertanya,
Dengan imanmu katakan, imanku berdana. Tuhanku yang pegang kuasa. Oh, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, walau gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tapi kami tetap percaya Kau yang amu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku ya Tuhan, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, walaupun
jamah kami. Walau tak ada jalan, walau masalah masih ada, tetap percaya dengan iman Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walau masalahku masih ada, tetap percaya, terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Lebih lagi, walaupun gunung, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di samping kami Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang penuh terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dengan iman katakan, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang ku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Benar Tuhan, walaupun masalah kami masih ada, kami tetap percaya iman yang kami pegang tidak pernah salah. Kaulah gunung dan batu kami, Kaulah menara dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus mau berpegang bersama-Mu Tuhan. Jadi pagi hari ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu sudah ada di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu yang besar sudah ada di tempat ini Tuhan. Mungkin kami datang dengan segala banyak masalah dalam hidup kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dan rencana-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Selama kami percaya Tuhan bahwa Kaulah Tuhan kami. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan shalom. Nah, sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Jika sudah silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan satu buah pujian. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Tepuk tangan
tangan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersoraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersoraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sebab Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Sama-sama kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah. Mari, angkat kedua tangan kita katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersoraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi, lebih lagi, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersoraklah, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi, haleluya. Mau lebih lagi muji nama Tuhan, amin. Yang mau lebih lagi muji nama Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan semuanya untuk Tuhan kita yang ajaib. Sebab Dialah Allah yang mulia. Come on. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan keagungan-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Sama-sama sorakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh.
keagunganmu, kedahsyatanmu. Terpanjang dari dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Mari kita sorak-sorai itu Tuhan kita. Come on. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Sama-sama kita katakan, to God be the glory. Say, to God be the glory for the things He. To God be the glory. Ya Tuhan. Mari, angkat kedua tanganmu katakan, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory. Sekali lagi, umat GBI Katarizo katakan, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu, kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Say, oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, oh, oh. Mulia. Oh, oh, oh. Mulia namamu. Bersama-sama katakan, mulia namamu. Mulia namamu. Sekali lagi, mulia namamu. Mulia namamu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Dialah yang telah beri kemenangan. Amin. Mari umat Tuhan, lebih lagi kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bersama-sama katakan, bangkitlah. Bangkitlah dan perkatakan berkat ya Tuhan atas hidup yang diberikannya. dengan pasti dan dengan iman. Dengan pasti dengan iman Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. bangkitlah, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman, Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya, kedahsyatannya, kedahsyatannya. Mari yang kedua tanganmu katakan, imanku berkata, Tuhanku, siapa namanya? Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya.
firman Tuhan, bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atasi hidup, atas hidup yang diberikannya. dengan pasti dan dengan iman, Dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatan kedahsyatannya, kedahsyatannya. kedahsyatannya di hidup. Oh, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, kami bersorak, Menangkan diri-dirinya, bagi kemenangannya. kami kan bernyanyi Tuhan. Ku bersorak, haleluya, Menangkan diri-dirinya, panji kemenangan ku menang. Mari umat Tuhan, kita deklarasikan kemenangan dari Tuhan. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. di dalam Mana suaranya? Atas segala setan, haleluya. Sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi, ku menang bersamamu Tuhan. Di dalam peperangan atas segala setan. Haleluya. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, imanku say. Siapa namanya? Oh, berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Aku bernyanyi, sorakan haleluya, panji kemenangan ku menang. Sama-sama katakan, ku menang, ku menang. Haleluya. Kaulah kemenangan dalam hidup kami Tuhan, dan Kaulah tempat jawaban, tempat kami berharap, sebab tangan-Mu lah yang selalu tersedia dalam hidup kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau Ku cinta. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau Tempatku berharap, berjalan
sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh ada di rumah-Mu. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami bukan hanya berfellowship dengan rekan-rekan kami, tetapi kami boleh berfellowship dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk pujian yang boleh dinaikkan. Engkau sudah berkata-kata kepada kami Tuhan lewat pujian yang dinyanyikan. Ada kekuatan, ada kemenangan yang Kau berikan buat kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau yang terus pimpin kami semua tidak terkecuali, supaya kami boleh keluar sebagai pemenang, berjalan dari satu puncak kemenangan kepada puncak kemenangan yang lain. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati jemaat-Mu di tempat ini, berkati gembala dan keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan. Engkau juga yang berkati kami semua, buka hati kami, telinga kami, mata kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan. Tuhan hamba-Mu Kau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan kami mau berkata-katalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Setelah duduk Bapak Ibu, Saudara semuanya, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Terima kasih juga buat pemimpin pujian tadi yang saya sangat dikuatkan dengan lagu-lagunya. Hari-hari ini saya sedang menghadapi sebuah masalah yang cukup mengganggu. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan khotbah apa ya? Nyaris saya mau ngomong sama Bapak Gembala, hari ini diganti aja deh. Tapi saya belum ngomong, Bapak Gembala udah ngomong, tetap ya, gitu ya, karena saya sharing sama Bapak Gembala apa yang sedang saya hadapi. Belum saya ngomong langsung ditembak, jangan sampai enggak ya, oke. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan khotbah apa, tema ini yang Tuhan kasih. Boleh ditampilkan? Kuasa dalam mengucap syukur. Jadi khotbahnya ini bukan cuma buat yang dengar, tapi yang ngomong juga. Yang setuju katakan yes dulu. Saya melihat wajah-wajah yang pengen tahu masalahnya apa, enggak usah tahu lah. Tapi beneran tadi pujiannya menguatkan saya luar biasa. Makasih ya bro. Pujian yang pertama tadi walaupun gunungnya tidak berpindah ya, tapi imanku tetap pada Tuhan, dahsyat. Oke, kita akan masuk dalam khotbah atau firman Tuhan pagi hari ini. Kuasa dalam mengucap syukur. Ada kuasa dalam mengucap syukur. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan mau pesan sama kita semua. Saya katakan sekali lagi kita semua ya, termasuk saya, bahwa ada kuasa dalam mengucap syukur. Nomor 1, nggak mau ya. Nomor 1 mengucap syukur adalah tindakan ketaatan. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Nah kalau ngomong segala hal tuh hal-hal yang baik, hal-hal yang kurang baik, bahkan hal-hal yang tidak baik. Mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun kita dapat sesuatu yang kita nggak suka, walaupun kita dapat sesuatu yang kita tidak duga-duga, Tuhan mau kita tetap mengucap syukur. Mengucap syukur bukan waktu dapat yang enak aja, bukan waktu dapat sesuatu yang kita harapkan saja, tetapi Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalimat yang kedua berkata, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Itu kata-katanya sebetulnya kalau dibaca serius itu kata-kata yang tegas.
Tuhan mau kita mengucap syukur. Dengan kata lain, kalau kita tidak mengucap syukur berarti kita melawan kehendak Tuhan. Boleh nggak saya ngomong gitu? Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu kita melawan kehendak Tuhan. Dan kalau melawan kehendak Tuhan, kita tahu sebagai orang Kristen, orang yang belajar firman Tuhan, orang yang melawan kehendak Tuhan adalah dosa. Dan itu mengerikan loh, mengerikan. Jadi benar-benar Tuhan mau kita mengucap syukur. Nah, saya mau ambil contoh dalam Alkitab. Bangsa Israel waktu sudah dibebaskan, dimerdekakan dari penjajahan, dari belenggu dosa, belenggu perbudakan. Bangsa Israel keluar menuju tanah perjanjian. Dan waktu kita lihat dalam perjalanan itu berkali-kali loh. Saya sampai kaget, berkali-kali diceritakan Tuhan sendiri membunuh bangsa Israel. Waduh, ngeri. Dan kita juga tahu ceritanya yang bisa masuk tanah perjanjian itu cuma 2 orang. Sisanya mati di padang gurun. Nah, kenapa? Kenapa? Karena mereka tidak mengucap syukur. Nah, jadi waktu saya siap khotbah ini saya ngeri sendiri. Kenapa? Karena kita bersyukur di GBI, kita tidak percaya doktrin sekali selamat tetap selamat. Karena faktanya orang yang sudah diselamatkan belum tentu selamat. Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang sudah diselamatkan belum tentu dia selamat. Dalam kitab Korintus mengatakan, lihat Israel itu sebagai peringatan. Jadi waktu kita belajar dalam perjanjian lama kehidupan orang Israel, mereka sudah dibebaskan, mereka sudah diselamatkan. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka gegap gempita, senang. Tetapi dalam perjalanan, waktu mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Kita bersyukur kita sudah dibebaskan. Bulan Agustus orang ngomong kemerdekaan. Kita bersyukur kita sudah dimerdekakan. Bukan dari penjajah dunia saja, dari belenggu dosa. Tetapi pesan Tuhan hari ini jelas. Walaupun sudah diselamatkan, belum tentu nantinya selamat. Harus ada sebuah perjuangan yang kita lakukan. Kolose 3:17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Ayat ini kalau disarikan, mengucap syukur itu bukan cuma perkataan. Mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup. Jadi saya ngomong begini dan Tuhan uji. Mengucap syukur itu gaya hidup. Dalam menghadapi masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, hambatan demi hambatan, kita masih bisa mengucap syukur enggak? Tadi Bapak Gembala ajak saya keliling-keliling, wah seneng ya mau punya gedung baru. Dan kebenaran saya memang seneng, jadi rumah waktu renovasi saya sendiri yang rancang, saya sendiri yang ngawasin tukang. Waktu gereja kami renovasi juga saya yang mendesain, saya seneng. Jadi waktu ngeliat, wah udah mulai ada hasilnya, seneng mengucap syukur. Tetapi Tuhan katakan mengucap syukur bukan waktu ada yang baik aja. Dan ayat ini mengatakan mengucap syukur itu gaya hidup. Dan itu diuji bukan saat semuanya baik-baik saja. Waktu ada sesuatu yang tidak baik yang Tuhan izinkan mampir dalam hidup kita, teruji enggak kita punya gaya hidup mengucap syukur? Nah kan tadi saya udah ngomong, khotbahnya bukan buat yang denger doang, buat yang ngomong juga. Kita sudah teruji belum punya gaya hidup mengucap syukur? Yang kedua, mengucap syukur itu mengubah fokus. Filipi 4 ayat 6, waktu siap khotbah ini saya kaget ayat ini udah
terlalu sering kita dengar. Tetapi saya mau ajak kita melihat ada dua kutub yang berbeda. Ayat ini dimulai dari janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini dibuka dengan kata-kata khawatir. Ada sebuah pemikiran, ada sebuah perasaan yang bikin kita khawatir, takut, gentar. Kenapa bisa takut? Kenapa bisa khawatir? Kenapa bisa gentar? Karena hal-hal yang kita hadapi hari-hari ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara lagi menghadapi apa, tetapi secara global, keuangan, ekonomi, politik, keamanan, bencana alam itu lagi beruntun. Jadi mungkin banyak yang mikir, bisnis juga melemah. Kalau Bapak Ibu punya bisnis, punya toko, saya sering dengar menurun. Jadi banyak orang hari-hari ini berkata, ini hari-hari yang kurang baik. Bahkan pemerintah juga mengatakan kita lagi menghadapi hari-hari yang tidak pasti. Tetapi ayat ini walaupun dimulai dengan kata-kata jangan khawatir, tetapi ditutup dengan sebuah fokus yang berbeda. Mengucap syukur. Jadi poin ini saya kasih judul mengucap syukur itu mengubah fokus. Kalau kita fokusnya sama masalah, sama sakit penyakit, kita akan jadi orang yang lesu, jadi orang yang nunduk, jadi orang yang gak punya gairah hidup. Tetapi waktu Raja Daud menghadapi masalah, Raja Daud sendiri ngomong, hai jiwaku pujilah Tuhan. Nah kita juga mesti ngomong sama hidup kita. Kita mesti ngomong sama diri kita. Tadi pagi saya tahu ini tugas yang penting. Tadi pagi di cermin saya ngomong sama diri saya sendiri. Hai Nathan, pujilah Tuhan. Jadi jangan tenggelam dengan keadaan, jangan tenggelam dengan kehidupan. Waktu kita berkata, pujilah Tuhan, mengucap syukur. Dahsyat loh, fokus kita berubah. Yang tadinya mikirin masalah, mikirin tantangan, mikirin sakit penyakit. Sama kayak lagunya tadi. Masalah masih ada gak? Masih. Sakit penyakit masih ada gak? Masih. Gunung masih ada gak? Masih. Tapi waktu kita mengucap syukur, itu akan mengubah fokus kita. Waktu kita mengucap syukur, kita akan bilang, iya ya, selama ini Tuhan udah baik banget sama kita. Makanya dulu ada lagu lama, saya yakin anak-anak muda gak tahu lagu itu. Lagunya ngomong, hitung berkatmu satu-satu. Kan gak ada yang tahu kan? Kalau tahu pasti ikut nyanyi. Tapi faktanya gak ada ikut nyanyi jadi gak tahu. Nah itu lagu bagus banget, ngajarin kita setiap hari, setiap saat. Yuk kita mengingat berkat Tuhan. Berkat Tuhan begitu banyak. Gak bisa diingat, gak bisa dihitung. Tapi waktu kita mengingat, iya ya, tidak bisa tidak, kita pasti mengucap syukur. Tuhan sudah pimpin kita sampai dengan hari ini. Dan Tuhan gak punya rencana untuk membiarkan kita. Jadi mengucap syukur itu mengubah fokus. Hari ini kita sama-sama belajar untuk mengubah fokus. Tadi lagu pertama atau lagu kedua bro? Nah lagu pertamanya udah begitu. Gunungnya masih ada, masalahnya masih ada. Tetapi kita hadapi bersama dengan Tuhan. Berikutnya, mengucap syukur membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mazmur 104. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Seringkali orang ke gereja ya, orang ke gereja ngelihat kanan kirinya, kusuk masuk hadirat Tuhan, wah nyanyi angkat tangan, bahkan gak sedikit ada yang bisa nangis, waduh terus ngomong makasih Tuhan, makasih. Tapi ada beberapa orang yang stay cool as ice. Terus selesai ibadah ngomong, aku gak merasa hadirat Tuhan.
Wah gerejanya payah, nggak ada hadirat Tuhan. Terus yang disalahin WL-nya, singersnya, pemusiknya, biasanya begitu kan. Nggak ngangkat. Tapi hari ini saya mau beritahu sebuah rahasia. Yang membuat kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan itu bukan WL, singers, pemusik. Tetapi hati yang mengucap syukur. Waktu kita bisa mengucap syukur, siapapun yang pimpin kita di depan, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini ada yang merasa, aduh gereja gue kok garing banget ya. Saya mau katakan yang jadi masalah bukan gereja kita. Coba introspeksi diri masing-masing. Kita udah mengucap syukur belum? Kalau kita punya gaya hidup mengucap syukur, waduh kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun, kapanpun, termasuk dalam ibadah. Lebih detail lagi, mengucap syukur bukan hanya membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mengucap syukur membawa kita intim kepada Tuhan. Ada cerita Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nanti baca di rumah aja deh. Enggak sempat kita baca sekarang. Walaupun menurut survei kalau ada pengkhotbah ngomong nanti baca di rumah, belum tentu dibaca juga sih. Saya nggak tahu di sini. Nah ini cerita yang menarik. Ada 10 orang sakit kusta, waktu mereka jalan berpapasan dengan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus ngomong, perlihatkan dirimu kepada imam. Karena di zaman itu yang berhak mendeklar orang itu sembuh atau tidak, tahir atau tidak, itu imam. Nah jadi 10 orang kusta ini waktu ketemu Tuhan Yesus, masih kusta nggak? Masih. Tetapi waktu mereka dalam perjalanan menuju ke imam, mereka kaget, kok aku udah bersih, udah aku udah sembuh ya. Tapi dari 10 orang itu, cuma satu yang tahu terima kasih. Jadi waktu dikatakan sembuh, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dia mau say thank you. 9 orangnya lagi bokamsia, nggak tahu terima kasih. Nah berapa banyak dari kita sudah dapat berkat besar dari Tuhan. Sudah dapat pemeliharaan, perlindungan, pimpinan dari Tuhan. Tapi kita nggak pernah terima kasih. Dan satu orang ini, karena dia punya rasa terima kasih, rasa syukur, dia bisa mendekat kepada Tuhan. Bisa intim dengan Tuhan. Nanti baca di sendiri di rumah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak, pasti tahu rasanya. Bapak Ibu pagi-pagi udah bangun, nyiapin sarapan buat anak-anak. Terus bukan cuma sarapan, nyiapin bekal buat anak-anak bawa ke sekolah. Bahkan saya dengar nggak sedikit juga yang udah kerja masih dibawain bekal sama papa mamanya. Itu baik. Tapi bayangin kalau papa mama udah bangun pagi, ada yang bangun jam 4, jam setengah 5 udah bangun, sibuk di dapur, nyiapin sarapan, nyiapin makan siang buat kita, buat anak-anak. Terus waktu disuruh makan, anak-anak ngomong, nggak mau pak, nggak mau mah. Loh kenapa? Nggak enak. Bapak Ibu, rasanya gimana yang nyiapin makanan udah bangun pagi-pagi? Emosi ya Bu ya. Rasanya lu nggak tahu diri lu ya. Nah waktu saya mendapatkan pengalaman seperti itu, saya ingat Tuhan. Berapa banyak Tuhan sudah tanda kutip berjuang untuk memberkati kita. Tapi kita nggak terima kasih. Kita masih ngomong, aduh Tuhan, kok hidupku kayak gini-gini aja ya. Aduh Tuhan, kok aku ngalamin kayak gini ya. Nah hari ini kita mau berubah. Kembali ke cerita tadi. Waktu kita nyediain anak-anak makan, mungkin cuma roti tawar dikasih butter sama meshes. Terus anak-anak menikmati dengan syukur, dengan sukacita. Refleks loh, kita sebagai orang tua yang nyiapin, refleks. Besok aku siapin yang lebih enak lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Betul. Sama.
waktu kita suka mengucap syukur, Tuhan akan menyediakan sesuatu yang lebih besar. Nah, makanya satu orang yang mengucap syukur ini, dia mendapat lebih dari Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu, apa sih keuntungannya intim dengan Tuhan? Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat-ayat ini bicara tentang keintiman dengan Tuhan, melekat sama Tuhan. Intim bahasa Indonesianya itu melekat. Kalau kita melekat sama Tuhan, ayat 5 berkata kita akan berbuah banyak. Nah, banyak pendeta yang mengkhotbahkan, gak salah sih. Arti berbuah adalah buah pertobatan. Arti berbuah adalah buah roh. Sama sekali gak salah. Tetapi waktu kita pelajari sungguh-sungguh kata berbuah, itu artinya banyak banget. Arti berbuah adalah hidup yang menghasilkan. Pohon kalau berbuah kan dikatakan menghasilkan. Kalau nggak berbuah kok nggak ada hasilnya. Menghasilkan dalam bahasa sehari-hari adalah hidup yang produktif. Nah, saya percaya kita semua pengen loh hidupnya menghasilkan. Saya percaya kita semua pengen hidupnya produktif. Saya percaya kita semua kalau punya teman, punya komunitas, teman kita, komunitas kita akan bilang, wah enak lo deket kamu. Kenapa? Karena waktu deket kamu ada sesuatu yang baru terus yang aku dapat. Senang kan kalau punya teman kayak gitu kan? Nah, gimana caranya punya hidup yang menghasilkan? Gimana caranya punya hidup yang produktif? Melekat sama Tuhan. Karena kalau orang tidak menghasilkan, orang tidak produktif, sorry ya, itu istilahnya adalah parasit. Wah, nggak enak banget didengar parasit. Ada orang dibilang parasit keluarga, parasit perusahaan. Jadi dia tidak punya sumbangsih buat keluarga, nggak punya sumbangsih buat perusahaan, nggak punya sumbangsih buat komunitas, nggak punya sumbangsih buat gereja. Jadi cuma nempel aja dia, nyedot doang. Tetapi Tuhan mau kita bukan kayak begitu. Kita menghasilkan sesuatu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita berguna. Jangan sampai ada orang ngomong di belakang kita. Ngomong kan di belakang kita di ruangan lain. Karena temboknya tipis, pakai gypsum kita dengar. Dia ngomongnya gini, tuh orang ya, ada dia, nggak ada bedanya. Waduh. Kalau kita hidup dalam dunia profesional, diomongin ada dia, nggak ada bedanya. Itu sakit loh. Berarti hidup kita tidak dimanfaatkan. Hidup kita tidak ada manfaat yang diberikan. Hidup kita tidak dipandang perlu, tidak dipandang penting. Tetapi waktu kita menghasilkan sesuatu, dimanapun kita berada, orang akan bilang, wah ini dia, gue butuh dia. Kalau nggak ada dia, runyam nih. Kalau nggak ada dia, gue repot. Kalau nggak ada dia, aduh. Tetapi karena ada dia, semuanya beres. Ada nggak di gereja ini yang kayak begitu? Ada nggak Pak Gembala? Gara-gara dia semuanya beres. Ada nggak? Kok cuman yang amin cuma Bapak Gembala ya. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Wah, enak banget kan? Minta apa aja dikasih loh. Asal kita melekat dengan sang sumber berkat. Makanya hari ini yuk kita melekat sama Tuhan. Ya mau katakan yes. Gimana caranya melekat sama Tuhan? Mengucap syukur. Berikutnya, mengucap syukur membawa kita kepada kemenangan. Sama, nanti baca di rumah aja ya, saya ngelihat jamnya cepet banget di GBK Tariso nih jamnya.
Di luaran sana jamnya pelan, nggak tahu masuk sini jamnya cepet banget. Jadi saya cerita aja, di kitab Tawarikh ada sebuah cerita, di zaman itu bangsa Yehuda, jadi udah bukan Israel, Yehuda, dikepung sama Bani Ammon, Bani Moab. Nah, waktu mereka mengepung, saya ajak kita membayangkan, bukan cuma di Yerusalem, tapi di kota-kota zaman dulu juga begitu. Orang yang tinggal di dalam kota itu beternaknya di luar kota, di luar tembok kota. Bertaninya di luar tembok kota. Dan buat pedagang, mereka memang berdagang di dalam kota, tetapi mereka mendapat benda-benda itu dari luar. Nah bayangin, dengan keadaan seperti itu, waktu temboknya dikepung, benda-benda yang ada di dalam kota kan semakin menipis, semakin terbatas. Makanya waktu kita baca ceritanya secara lengkap, harga-harganya jadi mahal. Kenapa? Karena mereka nggak bisa dapat dari luar, dikepung. Dan mereka merasa, wah mulai susah nih hidup, harga-harga mahal. Dan secara keamanan tidak nyaman, nggak bisa keluar masuk. Dan harga-harga makanan, ketersediaan makanan semakin menipis. Nah mereka mulai berseru kepada Tuhan dan berseru kepada Yosafat, raja pada saat itu. Dan waktu Yosafat berseru kepada Tuhan, Tuhan kasih perintah. Oke, kamu kirim barisan untuk menembus keluar tembok kota. Dan luar biasanya Tuhan bilang dalam barisan itu orang-orang yang terdepannya itu bukan orang-orang perang. Tetapi penyanyi-penyanyi, pemuji-pemuji. Jadi bukan bawa tombak, bukan bawa pedang, bukan bawa perisai. Tetapi Tuhan bilang orang-orang yang berjalan di depan adalah pemuji-pemuji. Kenapa? Karena waktu mereka menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, kita baca ayat yang ke-22. 2 Tawarikh 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, Tuhan membuat pengadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, termasuk yang saya hadapi hari-hari ini, mengucap syukur membawa kita kepada kemenangan. Pas banget tadi nyanyi juga, ku menang, ku menang. Keren banget nih WL-nya hari ini, khotbahnya bisa sama. Dahsyat. Boleh sering-sering WL. Tapi terserah Bapak Gembala sih. Jadi mengucap syukur dahsyat loh. Waktu mengucap syukur akan membalikkan keadaan. Sekali lagi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mengucap syukur. Terakhir, ada mujizat dalam mengucap syukur. Ini ada 2 kejadian, sama ya, baca di rumah aja ya, gak keburu. Ada 2 kejadian, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan laki dan anak-anak. Jadi bisa disimpulkan itu lebih dari 10.000 orang, banyak. Terus kejadian yang kedua mirip. Kejadian yang kedua 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi totalnya puluhan ribu, belasan, bahkan mungkin 20.000 ke atas. Jadi setelah selesai pelayanan, setelah selesai khotbah, Tuhan melihat puluhan ribu orang nih, 2 kali lagi, puluhan ribu orang. Lapar. Dan Tuhan ngomong sama murid-muridnya, kasih makan. Murid-muridnya ngomong, Tuhan, kalau ada duitnya pun, beli di mana gitu kan ya. Jadi, nggak ada duitnya kan, nggak ada duitnya. Kalau ada, beli di mana? Saya dan Bapak Gembala, saudara kan
sama-sama di BPD. Salah satu hal yang bikin kita berpikir keras adalah kalau bikin SMD, kasih makan ribuan orang. Dan waktu sidang sinode beberapa tahun yang lalu, bukan yang terakhir, itu yang hadir katanya 13.000 orang. Itu panitia pusing kasih makan. Vendornya dipecah-pecah. Kenapa? Karena satu vendor tuh nggak mungkin bisa masak 13.000 box. Wah, heboh. Jadi saya kebayang waktu ngalamin, saya kebayang waktu teman-teman cerita, gimana Tuhan Yesus ya, ngasih makan puluhan ribu orang. Nah, untuk menyederhanakan cerita ini, boleh nggak saya ngomong begini, Tuhan menghadapi masalah, Tuhan menghadapi kebutuhan. Sama kayak kita punya kebutuhan, kita punya tagihan-tagihan yang mesti dibayar. Dan pengalaman saya nggak tahu Bapak Ibu ya, pengalaman saya, tagihan itu temannya banyak. Kalau keluar satu tagihan, belakangnya tagihan-tagihan yang lain. Dem. Waduh. Dan selalu itu datangnya beruntun. Dan ternyata Tuhan sendiri sudah pernah memberi tips kepada kita. Ini loh, ada kebutuhan yang besar. Ini loh, ada tagihan yang besar. Ini loh, ada tantangan yang besar. Ini loh, ada masalah yang besar. Tetapi yang menarik cerita ini adalah Tuhan ngomong sama murid-muridnya. Ini Bapak Ibu Saudara boleh catat nih. Bukan catat di kertas, catat dalam loh hatimu. Apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus ngomong, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Seringkali kita pusing mikirin kebutuhan, pusing mikirin tagihan, kita lupa kita punya sesuatu. Saya ajak kita mundur ribuan tahun sebelumnya. Ribuan tahun sebelumnya ada seorang janda punya anak, ditinggal mati suaminya, dan punya kebutuhan yang besar. Terus dia ketemu sama Nabi Elisa, mengeluh, sambil nangis-nangis mungkin. Tuanku, aku punya kebutuhan yang besar nih. Kalau aku nggak bayar, anak-anak aku akan diambil pergi. Sama Elisa ngomong, apa yang ada padamu? Nah saya sama Bapak Gembala Saudara ini teman curhat. Jadi beliau tuh tahu hidup saya. Dan saya mau katakan, cerita ini mengubah hidup saya. Belum lama loh, belum lama. Beberapa tahun lalu, itu saya sampai nggak punya apa-apa. Sampai, ini saya nggak pernah cerita di mana-mana, kecuali di jemaat lokal. Sampai kami jual cincin kawin, hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Separah itu. Jadi waktu saya dan istri bergumul, kita sepakat nggak mau minta orang, nggak mau minta papa mama, enggak. Kita udah mau menikah, ayo berjuang sendiri. Anak-anak udah sekolah, kita berjuang. Sampai apapun yang bisa dijual, dijual. Dan Tuhan ingatkan saya cerita ini. Apa yang ada padamu? Mulailah dengan apa yang ada padamu. Jangan pusing mikirin kebutuhan, jangan pusing mikirin tagihan, semuanya itu harus dibayar. Iya, saya khotbah begini bukan, oh berarti nggak usah dibayar Pak, wah itu sesat. Harus dibayar dong. Tetapi gimana caranya? Yuk kita ingat-ingat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan waktu apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita laporkan kepada Tuhan. Sama kayak anak kecil tadi. Aku punyanya ini. Dan murid-murid membawa itu kepada Tuhan. Bekal seorang anak. Cuma 5 roti, 2 ekor ikan. Itu bekal anak loh. Jadi jangan dibayangin itu rotinya segede truk kali. Terus ikannya ikan yang gede banget. Loh, orang anak-anak yang bawa gimana caranya?
Tapi waktu dia serahkan kepada Tuhan, Tuhan terima itu. Tuhan mengangkat tangan. Dan Tuhan apa? Mengucap syukur. Waktu Tuhan mengucap syukur, roti, ikan dibagi-bagi. Itu puluhan ribu orang makan sampai kenyang. Alkitab menulis itu. Makan sampai kenyang. Dan sisa 12 bakul. Jadi waktu saya belajar fakta ini dan kami sekeluarga praktekkan dalam hidup kami. Wah iya ya. Saya jadi menemukan rahasia hidup berkelimpahan. Ini boleh dong saya ngomong berkelimpahan? Sisa 12 bakul. Orang udah sampai kenyang-kenyang, sisa. Jadi saya menemukan rahasia hidup berkelimpahan. Cuma 2. Mulai dari apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Bisanya apa? Mulai dari situ. Nomor 2. Mengucap syukur. Kalau tadi cerita janda tadi juga. Dia cuma punya bulir kecil, isinya minyak. Tapi waktu dia lapor kepada Nabi Elisa berdoa dan mengucap syukur. Kecil memang, tapi setidaknya kan kamu punya sesuatu. Mulai dari sesuatu itu. Dan waktu dia berdoa mengucap syukur, dia pinjem tempayan tetangga-tetangganya. Bayangin loh, botol kecil sama tempayan aja udah gak masuk akal. Dan waktu dia isi 1 tempayan, 2 tempayan, berpuluh-puluh tempayan. Dari botol kecil itu gak habis-habis. Dan Bapak Gembala saudara ini jadi saksinya. Saya juga gak habis pikir, geleng-geleng. Tapi waktu Tuhan memberikan rahasia ini, Tuhan mengubahkan hidup kami. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara mau gak ngalamin hidup berkelimpahan? WL, singers, pemusik boleh maju ke depan. Saya mau kasih sebuah cerita sebelum saya tutup. Tuhan baik banget loh. Jadi waktu saya siap khotbah ini, nggak sengaja nonton sebuah podcast. Saya nggak sengaja, lagi buka-buka YouTube, podcastnya itu wawancara seorang agen properti yang udah senior di Indonesia. Saya nggak tahu namanya, ya karena saya tidak mendalami dunia itu. Jadi agen properti itu diwawancara, Pak ceritain dong pengalamannya. Kan Bapak sudah bantu jualin properti, rumah, gudang, tanah, dan sebagainya. Mungkin ribuan, kan pengalamannya udah 20 tahun lebih. Terus Bapak ini cerita dengan santainya, iya saya mau cerita. Saya menemukan sebuah rahasia. Rahasianya gini, kalau orang titip saya jual, minta tolong saya jual, baik itu tanah, rumah, gudang, bangunan, apapun, ada orang-orang yang udah titip tiap hari nanya melulu. Nanya, Pak udah ada yang ngeliat belum? Udah ada yang nanya-nanya belum? Udah laku belum? Nanya terus. Nah, waktu orang-orang itu nanya terus, yang ngelirik satu pun tidak ada. Gak ada. Tetapi waktu orang itu sudah capek nanya, mulai ada calon customer yang pengen tahu. Pak, ada tanah dijual ya? Ada gudang dijual ya? Ada rumah dijual, boleh saya lihat enggak? Dan akhirnya, waktu orang itu kan udah gak nanya-nanya, akhirnya bisa laku. Dan waktu sudah laku, ada keajaiban terjadi. Waktu propertinya sudah laku, yang nanya makin banyak. Ada gak yang pernah ngalamin kayak gitu? Ada gak? Dan agen properti ini, saya gak tahu dia Kristen atau enggak, dia ngomong begini, waktu ada orang titip barang sama saya untuk dijual, dan orangnya itu gerasa gerusu, orangnya itu galau, orangnya itu kepikiran, itu nggak ada yang nanya, nggak ada yang pengen ngeliat. Kenapa?
Karena waktu orangnya gerasa gerusu, galau, kepikiran, dia sedang mengeluarkan energi yang menghalangi orang untuk lihat properti itu. Nah, waktu dia udah mulai capek, energi yang menghalangi itu melemah, orang jadi mulai nanya, ternyata ada rumah dijual ya, selama ini gue gak lihat. Padahal ada di situ. Ternyata ada tanah mau dijual ya, selama ini gue gak lihat. Padahal udah ada di situ. Nah, ajaibnya waktu properti itu sudah laku, makin banyak yang nanya. Kenapa? Karena waktu properti itu sudah laku, sang owner hatinya senang, hatinya mengucap syukur. Waktu hati senang, waktu hati mengucap syukur, ada energi yang menarik orang-orang untuk beli. Saudara nangkap gak ceritanya? Nangkap gak ceritanya? Jadi waktu saya dengerin podcast itu, dahsyat. Ini kan sejalan dengan khotbah yang mau saya sampaikan. Kalau kita bersungut-sungut, kita galau, itu kayak kita nutup pintu berkat Tuhan. Tetapi waktu kita mengucap syukur, kita bersuka cita, kita sedang membuka gate of blessings. Pintu gerbang berkat. Jadi apapun Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Bersyukur untuk pesan-pesan-Mu buat kami semua pagi hari ini. Engkau mengasihi kami, sungguh mengasihi kami. Dan Engkau mau setiap kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Setiap kami mengalami berkat yang berlimpah-limpah itu. Dan oleh karena itu Tuhan, Engkau menyampaikan pesan-Mu buat kami hari ini. Engkau mau kami belajar untuk punya gaya hidup mengucap syukur. Karena ada kuasa, ada mujizat di balik mengucap syukur. Aku berdoa Tuhan, bukan hanya satu atau dua yang mengalami, tapi setiap kami akan mengalami pintu-pintu berkat itu dibuka oleh Tuhan. Pintu-pintu pertolongan, pintu-pintu mujizat dibuka oleh Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan
mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa untuk pesan-pesan-Mu. Kau berkati gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Bahkan pembangunan sampai selesai akan Kau pimpin. Dan kami bersyukur untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, keluarga mereka diberkati Tuhan. Seluruh tim pelayanan diberkati Tuhan. Dan pastinya seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat duduk Bapak Saudara. Terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membawa amplop berwarna kuning dan biru ke depan, dan juga bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang ada di tembok sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ini bukti kesetiaan kami Tuhan, kami ingin tetap memberi dan kami ingin membawa yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kau berkati persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan nomor terjemahat untuk minggu ini. Shalom Jemaat GBK Tarizo, Warta Jemaat, Minggu 10 Agustus 2025. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam, dan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung dalam ibadah KAG yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah anak atau Katariza Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja lantai 1. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2 yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu, Minggu pertama dan ketiga, pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Polres Indah, hari Kamis, tanggal 14 Agustus, bertempat di rumah Ibu Reh Malam. Komsel Polres Gagah, hari Jumat, tanggal 15 Agustus, bertempat di gereja. Dan Komsel Cipondoh diadakan pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus, bertempat di gereja. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025
dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. Keluarga besar GBI Katarizo mengucapkan Happy Graduation kepada Saudara Vicky Joshua SIKOM, anak dari Bapak dan Ibu Cepat, yang telah diwisuda pada tanggal 3 Agustus 2025. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Angel Wijaya, Saudara Vicky Joshua, dan Bapak Valentino Santoso. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan tanpa terkecuali. Terima kasih juga kepada hambanya atas firman Tuhan yang disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, katakan shalom. Selamat pagi semuanya. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Angel Wijaya, buat Saudara Vicky Joshua dan Bapak Valentino Santoso. Sekali lagi selamat juga buat Vicky, buat wisuda Sarjana Ilmu Komputer ya, SIKOM. Biar sukses selalu dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih juga buat hambanya Bapak Pendeta Nathanael Adi Subroto yang sudah jadi berkat buat kita, dan kita percaya ada kuasa dalam mengucap syukur. Amin. Baik, saya pikir itu saja, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini, Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik. Tuhan sudah memberkati kami pagi hari ini boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh membawa pujian, pengagungan, penyembahan kami bagi nama Tuhan. Dan Engkau yang hadir bersemayam di atas pujian penyembahan kami, umat kepunyaan-Mu, dan memberkati setiap kami. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, mengajar kami ada kuasa dalam mengucap syukur. Dan hari ini kami belajar mengerti begitu banyak hal-hal yang berguna buat kami ketika kami mengucap syukur. Karena itu ajar kami Tuhan untuk memiliki gaya hidup dengan mengucap syukur daripada kami bersungut-sungut dan mengeluh. Biarlah hati kami selalu bersuka cita karena hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dan kami percaya ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan ilahi yang terjadi dalam hidup kami ketika kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, mari Kau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Nathanael Subroto Tuhan, yang Tuhan sudah pakai pagi hari ini jadi berkat buat setiap kami. Urapan-Mu turun atas kehidupannya, memberkati kehidupan pribadi, keluarga,
bahkan dalam segala kerinduan harapan hatinya, pergumulan kehidupannya, Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Bahkan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, adalah banyak hal yang Tuhan percayakan, Tuhan yang mengurapi dan memakainya jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini juga Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tambah usia, buat Ibu Angel Wijaya, buat saudara Vicky Joshua, buat Bapak Valentino Santoso, Tuhan yang sudah tambahkan usia dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan berkati hidup mereka senantiasa. Apa yang menjadi harapan, cita-cita masa depan mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat. Bahkan kami rindukan Tuhan, mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hati yang mengasihi Tuhan, hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kasih Tuhan yang memagari hidup mereka, menjauhkan dari segala yang jahat, sehingga baik selalu keadaan mereka. Kami berdoa juga dengan penuh sukacita buat saudara Vicky Joshua Tuhan, yang Tuhan sudah berkati dengan kelulusan, sehingga kemarin Tuhan sudah diwisuda. Kami menyerahkan kehidupan anakmu ini dalam masa depan kehidupannya, Tuhan yang terus berkarya menolong kehidupannya menjadi alat yang efektif di tangan-Mu Tuhan, menjadi berkat, menghasilkan buah, berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau limpahkan berkat buat semua anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, tidak terkecuali. Kami percaya jerih lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan sumber kehidupan melimpahkan berkat dalam hidup kami. Kami bawa gereja kami Tuhan GBI Katariso dalam pimpinan Roh Tuhan. Engkau yang terus berkarya menjadikan gereja ini satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa. Dan kami percaya Tuhan, daerah Poris, Cipondo, Batu Ceper, Kota Tangerang ini dimenangkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas gereja-Mu. Dan biarlah Tuhan sungguh kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, umat Tuhan yang kudus di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu, siap menantikan Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan pembangunan gereja kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang terus berkarya menuntun pekerjaan-Mu. Karena itu kami percaya Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Karena itu Tuhan, mari berikan kepada kami hati yang terus bersemangat, hati yang terus mencintai rumah-Mu. Dan biarlah kami boleh bersama-sama terus mendukung pembangunan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya berkat bangsa-bangsa dicurahkan di rumah-Mu ini Tuhan. Sehingga pembangunan ini terselesaikan dengan sempurna. Bahkan kepada segala perlengkapannya Tuhan yang mengadakan dan menyediakannya buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kasih-Mu. Kami memberkati bumi, tanah air kami Indonesia. Diberkatilah bangsa ini, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dari bencana-bencana alam, dari kejahatan terorisme. Kami mohon anugerah-Mu dan berkat-Mu, kasih-Mu yang tercurah buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah hati yang takut akan Tuhan, pengurapan Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Baik di pusat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, bahkan seluruh jajarannya, bahkan sampai kepada pemerintahan di daerah, khusus untuk pemerintahan daerah Banten, Kota Tangerang ini, Tuhan memberkati. Biarlah mereka sungguh-sungguh bekerja membawa sejahtera bagi bangsa ini. Berkati Indonesia Tuhan untuk tetap survive, melewati masa-masa sukar, melewati krisis ekonomi global dunia.
biarlah Indonesia tetap diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Indonesia ada karena kami umat-Mu berdoa di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan kami masing-masing dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami lakukan di bawah kebenaran firman-Mu, maka tangan Allah yang Maha Kuasa membukakan tingkap-tingkap langit, yakni berkat-berkat Allah dicurahkan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah toko kami, dagangan kami, perusahaan kami, tempat kami bekerja. Diberkatilah pimpinan kami, diberkatilah atasan kami, diberkatilah segala apa yang kami kerjakan, usaha-usaha kami. Kami percaya semua yang kami lakukan dijadikan berhasil dan beruntung. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Hengki yang sebentar malam akan berangkat kembali ke Surabaya. Tuhan sertai dalam perjalanannya. Tuhan memberkati dalam tugas pekerjaan yang diembankan kepadanya. Tuhan urapi dan berkati anak-Mu. Kasih karunia Allah menyertai keluarganya. Di dalam nama Yesus. Biarlah sebentar Tuhan kami akhiri ibadah kami dan kami kembali ke rumah kami masing-masing. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami. Menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Karena itu mari saudaraku, terimalah berkat yang datang dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menolong dan memberkati hidup kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan Amin. amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.